warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada para transporter. Hai, apa kabar, transporter? Masih ingat ruangan ini nggak? Kayaknya kalau kalian kangen kali ya. Kalau dulu zamannya sebelum pandemi, kalian kesini itu pasti menghadap, pasti biasanya tuh kayak kemis-kemis, Pak, nilai saya kurang sekian gitu. Boleh nggak saya minta perbaikan? Nah, di sini tempatnya gitu. Nah, kalau sekarang nggak bisa ya. Terus kalau nggak dari himpunan datang ke sini, Pak, saya pengen bikin acara ini gimana? Di sini tempatnya. Kalau kita lihat ya, kalau yang buat kangen-kangenan. Nah, gitu. Agak berantakan ya, karena udah lama nggak ada kalian gitu. Akhirnya yang isi di sini cuma dosen-dosen aja. Ya. Oke, 1 tahun ya. Kalau kita lihat sekarang 1 tahun sudah berlalu. 1 tahun lebih pandemi ya, bukan pandeminya belum berlalu, tapi kita sudah kita sudah melakukan kuliah online dan tidak tatap muka itu sudah 1 tahun lebih. Ya, kalau dipikir-pikir jauh dari prediksi kita pada saat dulu pertama kita akan melakukan kuliah online. Prediksi kita paling sekitar 3 minggu gitu, atau 14 hari kan pertamanya gitu kan, tapi ternyata jadi sebulan. Akhirnya 2 bulan, 3 bulan, wah lama-lama 12 bulan lebih gitu ya. Ya di sini saya merasa ada beberapa kekangenan ya. Kangen-kangenan kepada para mahasiswa transportasi. Dalam hal ini adalah mahasiswa manajemen transport. Kayak gimana sih sekarang gitu kabarnya. Ya, yang biasa saya ketemu kan pada mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan aktivitas perkuliahan sama saya gitu kan. Tapi yang lain kan saya nggak tahu kabarnya gimana gitu ya. Nah, pada episode 1 ini, nah, Prodi Transport dan juga himpunan mahasiswa Prodi Transport dan himpunan mahasiswa manajemen transportasi atau Himaporta memiliki satu program baru ya. Memiliki satu program baru yaitu namanya adalah Kangen Mahasiswa Transportasi atau Transporter ya. Pada kali ini adalah episode 1 bertepatan dengan Idul Fitri. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh transporter ya. Pada episode 1 ini saya akan mengajak co-host saya atau rekan saya dari mahasiswa, yaitu saya panggilkan, yaitu adalah Triekti. Selamat siang Triekti, apa kabar? Siang Bapak, apa kabar? Saya kabarnya baik nih Pak. Baik. Sehat ya Triekti ya? Sehat Pak. Bapak gimana? Sehat Lebaran Pak? di mana? Alhamdulillah sehat. Saya lebaran. Kamu lebaran di mana nih? Pak? Kan nggak boleh mudik Pak, jadi nggak kemana-mana. Oh berarti kamu salah satu mahasiswa yang taat kepada peraturan pemerintah ya? Nggak mudik nggak boleh gitu. Nggak boleh. Jadi jangan lupa. Ya biasanya begini Triakti ya. Kalau kita lihat kan kita sebagai mahasiswa transportasi, apalagi transportasi di Stimlok yang ngurusin angkutan barang gitu ya. Berarti kalau gitu kita kan sebagai angkutan barang lebih baik dari nggak boleh mudik, ya udah kita naik truk aja gitu. Kan nggak begitu juga. Kalau truk itu kan biasanya khusus untuk barang ya, jadi nggak boleh diisi barang. Betul Pak. Ya benar ya. Ya kamu udah ini apa namanya makan opor apa kalau lebaran biasanya? Makan opor sama ketupat dong Pak pastinya. Apa nama ketupat? Terus apa lagi? Yang khas apa sih? Kamu di mana sih ininya? Rumah? Kalau saya rumahnya di Kalimantan Tengah, Pak. Oh, Kalimantan Tengah. Di mana kotanya? Iya. Di Kabupaten Lamandau. Oh, Lamandau. Ya. Agak melipir dikit sama Pangkalan Bun. Kalau Bapak tahu wisata Tanjung Putingman, dekat kan di situ, Pak. Oh iya, saya tahunya Pangkalan Bun ada airport yang dulu ngurusin ini, apa namanya? Peristiwa pesawat jatuh ya. Pangkalan Bun. Peristiwa pesawat jatuh. Iya, betul Pak, betul sekali. Ya, itu terkenal di situ dulu Pangkalan Bun. Nah, terus apa sih makanan favorit di sana atau apa? Kalau makanan favorit di sini tuh
banyak ya Pak. Salah satunya kayak ada namanya itu soto Manggala. Soto Manggala ini dia kurang lebih sama aja kayak soto-soto pada umumnya, cuma dia dengan bahan dasarnya ini apa namanya ubi singkong. Jadi singkongnya itu dicampur ke dalam kuahnya sampai kental gitu Pak. Oh, kental gitu. Jadi dia kayak pengganti nasinya gitu Pak, pengganti nasi sama lontongnya si singkongnya ini. Oh, berarti karbohidrat ya? Ya betul Pak. Oh, saya belum pernah nyoba sih kayak gitu. Kalau nanti kita bisa tampilin videonya bisa lihat di atas. Kalau enggak Bapak main aja ke sini nanti setelah pandemi. Saya makan deh. Jauh. Ya, insya Allah ya. Saya kalau misalnya semoga pandemi segera berakhir, terus kita bisa jalan-jalan. Gitu kan. Kalau kita bisa jalan-jalan, kita bisa senang. Akhirnya tingkat stres kita juga berkurang. Saya udah stres juga di sini di kampus sendiri, ada mahasiswa, biasanya mahasiswa rame gitu kan. Nah, terus sekarang biasanya kalau misalnya saya di sini habis mau buka puasa tuh biasanya buka bareng kadang-kadang sama mahasiswa anak transport gitu di depan gitu kan. Terus kalau enggak kita ngadain panggil apa namanya panti asuhan datang ke sini. Tapi sekarang nggak bisa gitu. Ya, tapi tidak menutup tidak menutup niat kita ya sebenarnya untuk bersilaturahmi, bener nggak ya? Nah, betul Pak. Sekarang karena kita kondisinya sedang pandemi dan kita harus tidak boleh meminimalkan tatap muka, kita memanfaatkan yang disebut teknologi, bener ya? Kayak kita gini, betul sekali Pak. Zoom seperti ini kita bisa silaturahmi. Nah sekarang program di episode pertama kita, program baru kita yaitu kangen transporter atau kangen mahasiswa transportasi. Kita sekarang mau jalan-jalan deh, gitu ya. Jalan-jalan tapi unik, bukan jalan-jalan yang kita naik pesawat, naik mobil gitu enggak gitu. Kita sebutnya adalah jalan-jalan virtual gitu ya. Kita coba untuk jalan-jalan virtual melalui aplikasi ya, melalui aplikasi nanti kita udah coba untuk satronin, ya kata orang Betawi itu bilangnya kita satronin gitu ya, atau kita gerebek salah satu rumah transporter atau mahasiswa transportasi. Ya. Nah, kira-kira siapa nih menurut kamu? Kayaknya belum tahu ya, karena kita belum tahu ya ini rumah siapa ya Pak? Belum tahu nih, belum ada bayangannya. Belum ada bayangannya, tapi kayaknya bakal seru sih saya yakin gitu, karena kita tiba-tiba nyatronin ke rumah. Harusnya seru harusnya. Terus seru ya, kita ketok, terus kita lihat kira-kira gitu. Oke, kita coba ya. Siapa tahu kita bisa dapat angpau virtual juga Pak. Oh, angpau virtual, Bitcoin dong, Bitcoin. Sebenarnya ini aja, apa namanya, minta GoPay ya. Jadi, ya betul. Minta GoPay, minta apa? Aplikasi ini apa yang di Grab tuh, yang di Grab, OVO, gitu ya. OVO bisa juga. Oke, kita coba ya sekarang ya. Nah, aplikasi apa sih? Nah, coba kita lihat, kita tampilin. Aplikasinya ini apa? Coba, udah bisa belum ditampilin? Nah, ini namanya aplikasi kita nih. Nah, kita mau jalan-jalan intinya. Kita mau jalan-jalan tapi via virtual. Nah, jalan-jalan via virtual itu kita menggunakan Google Earth ya. Kita menggunakan Google Earth. Nanti kita lihat kira-kira rumah siapa yang kita datengin gitu ya. Nah, kira-kira rumah siapa? Kita coba ya. Sekarang kita mau jalan-jalan ya. Kita jalan-jalan kira-kira ke rumah siapa. Saya penasaran rumahnya. Siapa ini kayaknya? Nah, coba kita lihat. Kita coba lihat, kita jalan-jalan. Wow. Di pulau mana? Wah, di Pulau Jawa ternyata. Nah, di Pulau Jawa ini, Pak. Nah, apa ini ya? Nah, apa? Ini kayaknya. Rumah siapa nih? Ini kayaknya rumahnya nih. Daerah mana sih nih? Cidowong Kulon. Nanti kita tanya lah, ini rumah siapa? Tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja langsung untuk ketok aja ya. Halo. Coba ketok aja ya mungkin ya Pak. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tok tok tok. Wow, keluar. Wah. Ya, ini adalah Dena ya. Dena, kamu apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Gimana teman-teman transporter yang lainnya? Baik?
Pasti udah bilang. Baik, Teh Dena, kenalin Bapak ini. Dena, ini kita sekarang lagi nyamperin rumah kamu. Kita iseng untuk nyamperin rumah kamu. Sebelumnya, saya ngucapin ini ya, selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, minal izin juga Bapak dan anak-anak transporter yang lainnya. Ya, kamu Iya. menyenangkan lebarannya. Bagi Bapak, Makannya enak, makanannya. enak, alhamdulillah. Alhamdulillah enak ya. Apa? Kamu di daerah mana sih nih sebelum ini? Saya pengen tahu di daerah mana ini. Ini Bapak tahu Majalaya? Nah, Majalaya. Saya tinggal di Majalaya, Desa Biru, Kampung Cidawolong, Bapak, Kabupaten Bandung. Oh, Kabupaten Bandung. Ya. Oke, dekat lah ya di sini ya. Lumayan Pak, kalau ke kampus 2 jam lah. Oh, kampus 2 jam. Tapi kamu biasanya kalau di kampus ngekos? Iya, ngekos. Pasti daripada 2 jam bolak-balik jauh juga kan? Ya, kalau pulang balik nanti 4 jam Pak perjalanan. Bisa ongkos gitu. Nah, kamu sekarang kenalin deh. Kamu kira-kira siapa tahu transporter masih ada yang belum tahu kira-kira kamu ini siapa, angkatan berapa? Kira-kira Oke. Halo teman-teman transporter, perkenalkan nama saya Dena Azia. Saya angkatan 2019 juga. Kangen banget nih sama transporter ketemu di kampus. Kangen ya? Iya. Pengen bareng lagi, insya Allah nanti pada saat awal ajaran kita sudah bisa menerapkan tatap muka yang syaratnya 20% itu. Jadi tidaknya pelan-pelan ya. Amin. Ya. Oke. Ya dari Triati ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Sebelumnya kenalan dulu nih Pak, kan kebetulan saya angkatan 2020, Teh Dena 2019, belum pernah ketemu di kampus kan. Oh gitu ya? Halo Teh Dena. Halo adik tingkatku yang baru ini. Belum pernah ketemu ya Teh ya? Belum pernah, baru pertama kali di sini ya. Iya betul, gimana Teh kabarnya baik? Baik, gimana Triati juga baik? Alhamdulillah baik Teh. Sebelumnya minal izin wal faizin ya Teh. Nah, izin juga. Ya, Triati. Ada angpau nggak nih Teh? Angpau. Aku juga belum dapat THR. Dapat THR. Jadi ya. Sekarang jangan THR deh sekarang. Kita Ini ngomong-ngomong, apa itu? rumah Teteh dari kecil atau bukan nih Teh? Iya, dulu nggak kayak dulu, biasa aja. Ya, aku dari kecil di sini. Oh berarti dari Teteh kecil sampai sekarang udah banyak berubah ya Teh ya? Ya, sekali perubahan sih sebenarnya. Ini kira-kira tahun berapa nih 2021 ya? Ini tulisannya kalau di Google 2021 gambarnya. Tapi kayaknya nggak 2021 deh, Pak. Oh gitu. Kenapa nih? Kira-kira apa yang bilang kamu kalau 2002? Itu ini ada lampu, itu nggak ada sebenarnya. Oh tadinya nggak ada lampu, tadinya pakai apa? Petromak atau obor? Seru sekali. Oh. Terus ada Demokrat atau apa pamflet kayak gitu nggak ada sebenarnya. Oh gitu ya. Iya. Oh, berarti ini ya sih. Ya, jadi kita nggak tahu kita capture-nya apa deh. Nah, saya pengen tahu nih kamu kalau misalnya kecil tuh mainnya di mana nih? Di depan rumah itu ada halaman Pak, teman saya sekampung, teman-teman sekampung. Coba halaman depan rumah. Oh yang ini nih. Iya itu benar. Ngapain kamu di situ? Biasanya. Wah ada berenang ya? Oh berenang pasti kamu. Sama ikan lele kali ya berenang. Kamu ngapain di situ kecil? Dulu itu suka sonda Pak. Apa itu? Sonda itu permainan tradisional yang pakai kapur dikotak-kotakin, kita loncat pakai satu kaki. Oh kalau kita nyebutnya apa ya? Oh Apa namanya? Engkleng. Apa engklang? Apa sih? Lupa. Aku sonda. engklek Pak. Engklek ya. Itu namanya. Ya engklek. Kita nyebutnya itu gitu. Di mana? Di situ mainnya? Itu yang di pinggir balong ada jalan panjang gitu, aku di situ bikin kotak-kotaknya. Oh seru ya di situ. Nah ini rumah yang kuning rumahnya siapa itu? Itu temen aku dari TK sampai sekarang. Oh jadi sobat ya? Iya. Oh, jadi kamu kalau misalnya main itu cuma nyebrang aja, itu langsung main di depan rumah, wah menyenangkan. Sekarang teman kamu Temanku 5 langkah dari rumah. Terus teman kamu sekarang kuliah? Iya kuliah. Di mana kuliahnya? Di UPI. Oh di Bandung. Enggak.
Masih sering kontak berarti ya? Pasti Pak, suka main juga kalau makan siang, makan sore aku ke gerbong nyamperin. Oh gitu. Ya, silaturahmi tetap dijaga. Lalu setelah itu apa lagi nih di sini yang kamu biasa tempat main? Aku kalau selain Sonda di tempat itu tahu Batalion. Oh, jauh ya. Jauh nggak di sini? Enggak, di situ, masih di situ. Main juga. Oh, Kan ke rumah warga juga, ke rumah yang lain. coba yang mana tempatnya? Masih jalan lagi. Nah, aku masuk ke gang buat main-main umpet di rumah orang. Oh gitu. Ngumpet di rumah orang. Itu ada sutet di belakangnya? Iya, benar. Ini di belakang pintu aku nih sutet. Oh, di belakang pintu. Kamu ada ini, ada unsur listriknya gitu. Iya, itu cukup berbahaya, Pak. Dengan tinggi. Terus tadi saya pengen lihat itu di rumah kamu ada tulisan apa di tembok ya? Coba. Banyak coretan ya, sehat bersih. Ada pelang apa itu? itu tulisan Pang Bidan Suryati. Oh bidan, siapa yang bidan? Mama. Oh bidan. Ya. Sekarang masih? Masih. Oh masih ya? Wah, masih praktek di situ bidan? Iya masih. Oh, masih praktek. Jadi kalau misalnya gitu banyak dong ya. Melahirkan di situ dong? Iya, alhamdulillah. Karena suka berteriak-teriak kalau malam Bapak. Oh gitu. Jadi udah biasa ya? Udah biasa dengar suara anak nangis ya? Iya. Lahir gitu. Oh berarti kamu nanti kalau misalnya nanti kamu udah nikah terus kelahiran di sini juga ya berarti? Ya kalau ibu saya masih kuat mental. Oh iya. Nggak yang gratis gitu. Gratis. Ya terus apa lagi menurut kamu yang unik di sini? Apa lagi? Itu kalau Bapak bisa lihat kan di gambar-gambar ada tulisan sopan, bersih, terus graffiti juga. Kebetulan kampung saya itu waktu 2000, ini kayaknya 2019 ya. Itu dinobatkan sebagai kampung terkreatif gitu. Oh, kampung terkreatif. Oleh siapa yang dinobatin? Kayaknya per desa gitu, Pak. Dari Kabupaten Bandung ya, dari Pemkab ya. Aku nggak terlalu tahu spesifik itu, tapi yang tahu kampung saya juara gitu. Wah, selamat buat kampung yang juara. Sepertinya rapi bersih ya di sini saya lihatnya. Tapi warganya rajin-rajin. Gitu lihatnya. Warganya rajin-rajin buat bersih-bersih gitu. Terus mana lagi tempat mainnya di sekitar sini aja kita coba pengen jalan gitu kira-kira di mana? Aku dulu cukup menggambalai Bapak, suka ke desawan tunjukkan apa ya? Beras. Apa itu? Deselan, tahu nggak Bapak deselan? Deselan. Indonesianya apa? Nah, nanti kamu kasih fotonya ya, kita lihat sepatunya gimana juga pada nggak tahu. Itu dari rumah saya ke kiri, ke kanan kalau nggak salah tempat main. Kita coba ke kiri atau ke kanan? Mau ke kiri kanan? Coba yang mana? Itu ke atas deh kayaknya. Coba lanjut. Situ ya. Ini tempat kamu main ini. Lanjut. Benar? Sini. Ya, pokoknya sekeliling itu kebanyakan di kampung saya banyak Bapak yang sepantar, satu angkatan. Jadi kalau main setiap rumah main. Gitu. Terus ada sawah tuh di situ ya? Ya. Sawahnya di situ. Daerah kamu. Dulu sebelum gadget itu masih kecil, saya kalau ngabuburit ke sawah juga Bapak refreshing. Ngapain? Jadi orang-orangan sawah gitu. Orang-orangan sawah. Ya, ini Majalaya ya. Jadi kalian belum tahu itu ada gunung. Itu gunung apa sih di belakang? Culah. Gunung apa? Bati Culah. Bati Culah. Bati Culah. Kak. Oke. Nanti kasih tahu ya di tulisannya. Oke, itu berarti sekarang Dena itu rumahnya
di Kabupaten Bandung, daerah Majalaya. Kamu suka sering ke pos ronda situ pasti saya yakin tuh kamu. Ya pulang lagi suka nongkrong Pak di situ. Ke ronda. Gantiin bapak-bapaknya, gantian. Bapak ronda. Ya. Oke, kita sekilas ya. Kita silaturahmi barusan ke rumah transporter yang pertama untuk melakukan silaturahmi minal aidin wal faizin ya. Atau selamat lebaran lewat virtual ya, menyenangkan juga. Kita coba untuk silaturahmi via virtual ini, ngetok gitu kan, dan teman-teman dari transporter sendiri bisa melihat gitu, oh ini rumahnya Dena, langsung di browsing semua tuh nanti koordinat. Tuh koordinatnya kelihatan gitu. Ada nggak tahu ya, besoknya langsung main semua ke rumah Dena gitu. Main ke sini. Ya Dena ya senang ya, intinya kita bisa ngedatengin rumah kamu secara virtual ya, walaupun secara virtual bisa juga kita ngobrol-ngobrol gitu. Ada yang mau disampaikan nggak dari kamu buat ke teman-teman transporter? Aku nyampein pasti beberapa orang mengalami bahwa kuliah online itu berat ya Pak ya. Baik dari segi kefokusan, terus kadang kala kondisi rumah juga nggak begitu mendukung. Nah, aku mau ngasih semangat buat teman-teman buat terus semangat belajar apapun kondisinya. Kita sebagai pelajar harus terus melakukan kewajiban itu ya Pak. Ya, betul. Tetap semangat buat menempuh kedepannya menemukan kuliah online. Oke. Karena masalah offline salah. Sebenarnya kita harus membiasakan intinya, karena kita sekarang sudah masuk ke era yaitu industri 4.0, di mana segala sesuatunya berubah menjadi digital, segala sesuatu berubah menjadi via internet gitu kan ya. Nah kalau kita tidak biasakan seperti itu, ya otomatis nanti kita akan ketinggalan. Gitu. Benar. Saya yakin bahwa anak transport sekarang sudah siap untuk digital ya. Betul. Oke, dari TRT mungkin ada yang bertanyain terakhir ke Dena. Mungkin nggak ada ya. Bentar. Nanti mungkin TRT main rumah Dena aja langsung lah gitu. Tapi boleh deh nanti kapan-kapan main rumah Teh Dena. Ajak main ke keliling ya Teh ya. Oke Dena, makasih banyak udah mengganggu ya Dena ya. Iya nggak apa-apa Bapak. Makasih banyak. Udah berkenan main ke rumah saya. Ya salam ya buat keluarga di rumah. Baik, bye. Bye, selamat. Bye, terima kasih Dena. Sama-sama. Nah, itu Triakti ya, kita tadi sudah datengin rumah transporter kita yang pertama. Tapi masih cuma satu yang kita datengin, kita kan pengennya ramai. Lagi dong Pak. Iya, di rumah siapa yang mau kita samperin? Kayaknya tadi cewek ya, kayaknya sekarang cowok ya. Kayaknya rumah mungkin cowok. Kita cari yang cowok aja. Jadi rumah cowok yang kita tadi ke daerah Kabupaten Bandung, Majalaya. Nah sekarang kita pengen jalan-jalan lagi ke daerah lain yang ada di Indonesia. Sekalian kita ngeliat pemandangan-pemandangan yang ada di Indonesia. Gitu. Oke, kita coba. Betul sekali Pak. Melipir sedikit gitu. Iya betul. Oke, sekarang kita akan mencoba menjelajahi negara Kesatuan Republik Indonesia yang cantik ini. Sangat luas. Untuk menyambangi atau menyatroni atau menggerebek rumah transporter kita yang kedua. Kira-kira siapa dan di mana? Coba. Kira-kira di pulau apa ya ini Pak? Kira-kira di pulau apa? Papua mungkin? Kita ada mahasiswa. Wah, asik, kita langsung ke timur. Langsung ke timur. Pada Papua menyenangkan. Oke, kira-kira daerah mana ya? Nah, sudah mulai. Daerah mana ini? Daerah mana ya? Pulau Jawa juga ini. Iya, Pulau Jawa juga. Wih, Jalan Itik. Wah, Jalan Itik di mana Jalan Itik nih? Coba kalau kita lihat Jalan Itik. Jalan Itik, warganya suka goyang itik gak nih? Kayak banyak itik di sini. Jalan Itik.
Kok nggak ada itiknya tapi? Nggak ada itik. Udah besar mungkin Pak. Yang mana rumahnya? Yang mana rumahnya? Coba kita ketok. Coba kita ketok. Pokoknya di sekitar sini, saya mau di tengah aja deh. Halo, assalamualaikum. Ada mahasiswa transportasi di sini atau transporter? Ada Pak, ada. Wah, siapa ya? Silakan masuk Pak ke bagian Wah, siapa ini ya? Zaki Pak. Saya dengan Zaki. Zaki, ternyata Zaki. Halo Kang Zaki. Halo Kak, halo Teh Triaki dan Pak Dana, selamat siang. Selamat siang. Sehat kabarnya semua? Alhamdulillah. Sehat. Zaki, kita ngucapin selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin. Ya Pak, mohon maaf lahir batin juga Pak untuk Pak Pradana dan Teh Triakti ya. Kayaknya masih nyari-nyari rumah saya nih. Ya belum ketemu nih. Muter sedikit ke arah kiri. Jadi namanya Jalan Itik tapi nggak ada itik gimana? Saya lihat dari tadi nggak ada itik. Udah Itu jadi Pak. bebek mungkin Pak itik. Uniknya gitu Pak. Maaf. Nah, Gang XL itu tuh. Yang kiri. XL itu ada. Sebelah kiri ya. Masuk ke dalam. Nah ini. Itu siapa tuh yang lagi nongkrong di luar? Masuk, nanti ada belokan ke kanan, belok. Nah, ini belok ke kanan. Wah, Zaki tadi lagi nongkrong di warung, berarti kita panggil nyaut. Iya. Kalian jalan-jalan Lurus lagi. Pak. Itu masih jauh rumahnya ternyata. Beda Pak sama rumah Teh Dena. Kalau rumah Teh Dena itu banyak gunung. Kalau di sini banyak rumah yang mepet Pak. Beda. Kalau Bekasi tuh. Oh, ini saya mau mengucapkan dulu selamat datang di Bekasi. Selamat datang di Bekasi. Yang terkenal dengan luar planet dan dekat matahari. Itu belok kanan. Nah, belok kanan. Kalau nggak ada Bekasi, nggak ada Jakarta. Oh iya Pak. Nyangga rubuh Jakartanya. Bener. Nah, masuk lurus itu ada jalan. Emang maaf ya agak ribet. Mantau dari ini ya, mantau dari apa? Balik. Kamu emang dari kecil di Bekasi? Iya Pak, saya dari kecil asli Bekasi. Dari lahir. Dari lahir di Bekasi. Jadi kalau di Bekasi itu biasanya orang terkenal dengan mataharinya ada 9. Panas sekali katanya. Ya belok kiri dulu. Kalau nggak bisa tadi nggak bisa ya muter aja deh. Putar balik. Jalan itik. Nah, lurus, habis itu belok kiri. Belok kiri. Nah, habis itu belok kanan. Nah, rumah saya paling pojok nih Pak. Oh, di sini. Nah, belok kanan. Jadi kita tadi manggil lagi di warung si Zaki. Untung nggak dilihatin tetangga ya Pak. Yang mana rumahnya Zaki? Belok kanan Pak, itu ada belokan ke kanan. Udah paling pojok. Udah mentok ya ini ya? Bisa nggak? Berarti udah mentok nggak? Kayaknya udah mentok ini. Nggak bisa ya Pak. Udah nggak bisa. Oke, berarti di sini ya, sekitar sini. Tapi rumah saya udah kelihatan kok dari sini. Pagarnya warna hitam. Warna hitam yang mana tuh? Warna hitam. Yang kanan, bagian kanan. Di sela-sela ini. Mana kira-kira? Nah, ini Pak. Oh, gitu. Yang kanan, sebelah warung kok. Sebelah warung ya. Oke, ini kira-kira kamu dulu di sini dari kecil banget ya, dari lahir. Iya Pak, saya dari lahir asli Bekasi. Asli Bekasi dari lahir ya. Sampai kuliah juga masih tinggal di sini. Iya Pak. Orang tua berarti ya tinggalnya. Iya Pak, benar. Nah, saya mau cerita Pak, ada uniknya Pak kalau di daerah PTI ini Pak. Gimana? Tadi kan udah ada Pak namanya Jalan Itik. Nah, di perumahan saya ini dibagi dengan dipisahnya kali Pak. Jadi ada kabupaten sama kota. Nah, yang jalan kota itu jalannya dengan nama-nama jalan hewan unggas. Iya, hewan unggas. Oh, Itik, berarti kota. Kalau kota. Ya, makanya sepanjang jalan itu ada jalan Itik, jalan Camar, pokoknya berbangsa-bangsa
unggas burung gitu Pak. Nah, yang sebelahnya kabupaten itu uniknya tuh dibedakan dengan nama-nama jalan-jalan hewan buas Pak. Apa contohnya? Jalan singa, gajah, harimau. Jadi yang kabupaten lebih buas daripada kota ya? Nah, iya Pak. Dan analoginya kalau makanan lebih ramai di jalan kota. Jadi hampir mirip. Hewan buas nyari makan di unggas gitu. Banyak Pak. Warung-warung makan itu lebih ramai di situ. Bener. Sesuai analoginya. Itulah uniknya Bekasi ya. Jadi, uniknya Bekasi itu ada filosofinya dari setiap jalan, nama jalan juga. Jadi kabupaten itu lebih jalan yang hewan buas, kalau yang kota hewan apa namanya unggas. Hewan unggas. Jadi selain itik apa lagi? Ayam. Ayam nggak ada, adanya puyuh Pak. Puyuh ya. Puyuh, iya. Nah, terus kamu di sini biasanya saya kan biasanya begini nih. Biasanya orang Bekasi itu rasa persaudaraannya kuat banget. Kalau saya sering lihat gitu ya, karena ya apa namanya tetangga gitu ya, tetangga tuh rasa persaudaraannya kuat. Nah, kamu di sini banyak berarti temennya ya, kalau kita lihat. Iya Pak, banyak. Ini yang rumah kuning ini rumah teman saya dari kecil. Sampai sekarang pun masih mainnya di rumah itu juga Pak. Nah, dulu tuh dari zaman era non teknologi sampai ke teknologi, kita main di depan rumah kuning ini dulu mulu Pak. Oh gitu. Iya. Sampai akhirnya masuk ke zaman warnet. Kita main juga bareng-bareng, anak-anaknya di situ juga. Dan sampai sekarang kalau nongkrong juga, kalau kadang saya ngomongin acara-acara buat RT di rumah kuning tadi, Karang Taruna lah Pak. Oh, itu ada masjid di depan. Kamu sering sholat nggak? Sering dong. Oh. Kayak main badminton doang di situ. Lapangan futsal itu ya. Ya Pak, lapangan futsal. Di daerah sini, di komplek ini, ya jalan-jalan unggas ya. Ada anak Stimlok juga nggak, tahu cuma kamu sendiri? Oh, anak Stimlok ada Pak, tetangga saya. Di mana rumahnya? Jadi itu di komplek saya ada anak Stimlok sama anak Poltek Pos. Oh gitu. Angkatan berapa kalau Stimloknya? Kalau yang Stimlok tuh itu angkatan 17. Siapa? Itu dulu, sekarang kayaknya masih menjabat tidak ya, saya nggak tahu. Dia tuh namanya Adam, pernah menjabat di MPM Pak. Oh, di sini rumahnya, dekat berarti ya? Iya dekat. Oh. Kalau Zaki ini berarti angkatan berapa ya kalau Zaki ya? Kalau saya 18. Oh, kamu 18 ya? Iya benar. 18. Nah ini Triakti 20 ya Zaki ya. Jadi sebenarnya Triakti ini belum pernah ketemu sama teman-temannya. Ini lebih parah ini. Sama sekali belum, ya parah. Triakti sama Kang Zaki sama teman-teman sekelas aja belum ketemu gitu. Jadi nanti kemungkinan udah akrab ya kalau si angkatan Triakti itu pas nanti datang ke offline ya gitu. Kok muka kamu beda ya dengan di kamera gitu. Kok kamu pakai filter kamera dan aslinya berbeda. Pakai filter apa nih kemarin gitu. Pakai filter apa nih kemarin gitu. Itulah serunya di situ. Tapi kalau misalnya sama angkatan 17 18 menurut saya udah sering kita ketemu di offline ya. Iya, udah sering. 19 setengahnya. Nah, terus apalagi yang unik di daerah kamu nih sebenarnya? Zaki. Kalau yang unik kalau di RT saya tuh lebih banyak warung, Pak. Itu kan bisa dilihat tuh warung. Itu selang satu rumah rata-rata punya warung. Selang satu rumah ada warung, isinya sama. Uniknya laku semua, Pak. Ramai semua. Jualnya sama. Jadi persaingannya sama, ketat tuh warungnya. Iya, ketat dan bersaudara. Oh, bersaudara. Gimana nerok? Mantap itu. Snack. Gitu kan? Snack, sembako, iya Pak. Sembako. Beras. Iya. Harganya mirip. Harganya paling beda 500 sampai 1000 lah. Oh, jadi rata-rata begitu ya? Habis semua? Habis, laku. Bisa dibilang laku. Nah, itu jemuran tetangga saya, Pak. Maaf, Pak. Apa yang diem? Berarti orang Bekasi suka jajan. Iya, Pak. Jajan di warung ternyata. Kalau laku semua. Nah, berarti kalau misalnya kita ngeliat hampir setiap ini ada warung, berarti kayak misalnya minimarket kayak Alfamart, Indomart itu udah nggak laku dong? Jarang. Kalau warga di sini tuh jarang ke Alfamart, Indomart, Pak. Lebih suka yang dekat-dekat aja. Jadi lebih suka warung ya, berarti karena ya itu yang saya lihat itu ya, karena orang Bekasi itu biasanya lebih itu dia ya, satu komplek itu kan persaudaraannya ini ya, apa namanya, erat gitu, jadi ya, Pak. Warung kayak gitu
ada Indomaret mengapain gitu, mendingan ngebantu tetangga buat bisnis kan gitu kan. Dan salah satu faktor lagi bukan karena malas ke Alfamart atau Indomaret Pak. Kok keluar panas Pak. Oh iya. Iya. Udahlah mendingan deket-deket aja gitu. Yang deket-deket aja. Kalau keluar panas terus udah gitu, kalau misalnya mau beli rokok tinggal ngutang ke tetangga. Kayak kamu gitu pasti itu banyak utang di situ. Zaki tulisannya tuh. Zaki Kasbon. Ya terus apa lagi Zak yang kira-kira unik? Kalau mirip lah Jakarta, Bandung, Bekasi. Apa lagi yang unik? Kalau maaf ya, kalau sebentar ini nih, kalau rumah dilihat dari depan rumah kuning bisa nggak? Soalnya kalau dari sini susah, kelihatan kecil sih, kelihatan jendela sama pagar doang. Oke. Soalnya banyak Pak yang unik di situ, karena rumah saya di pojok. Oke. Itu udah nggak bisa lagi kan? Nah itu yang depan jemuran bisa nggak? Ya Kang Zaki rumahnya. Oh iya. Taruh di depan. Jemurannya nggak bisa digitu. Taruh depan jemuran bisa nggak kameranya? Nggak bisa ini soalnya. Nggak bisa, udah mepet ya Pak? Udah mentok kan. Jadi emang sudah mentok jadinya. Ya udah saya kasih tahu lagi, uniknya kalau rumah saya itu sebenarnya tuh di pojok itu banyak Pak yang uniknya. Betul. Jadi tuh banyak kan, ini kan Google Earth ya Pak. Nggak Google Earth aja yang bisa ngejangkau rumah saya. Apa itu? Gojek, Grab susah Pak ngejangkaunya. Paling mentok di rumah kuning tadi. Oh gitu. Sama Pak ternyata. Makanya tadi sempat buka Google Earth juga. Oh iya benar nggak bisa sampai ke depan rumah gitu. Dan Gojek, Grab juga nggak bisa Pak. Karena mungkin alamatnya di Grab udah ini ya. Peta ada, kalau saya yakin peta pasti ada sih kalau peta. Tapi nggak bisa dititikin di situ Pak. Mungkin karena nyelip jadi susah Pak. Iya. Jadi tetangga saya kadang sering kedapatan order GoFood atau GrabFood. Tapi namanya salah. Harusnya saya. Oh, jadi naruhnya di situ gitu ya. Terus juga kawan-kawan transporter 18, 17 juga sering kok main ke rumah saya. Udah banyak kok Pak. Mungkin Pak Pradana dan Teh Triakti bisa main. Oke, nanti saya main. Boleh deh. Bekasi dekat. Dan yang kalau saya tuh Bekasi dekat, cuma lama ke sananya. Kenapa Pak? Macet ya Pak di tol Japek ya? Ya, kalau kota Bekasi itu di mana ya? Itu Sumarekon tuh di mana? Kabupaten? Sumarekon itu Bekasi Barat Pak. Bekasi Barat ya? Kalau saya Bekasi Timur. Bekasi Timur. Ya itu sering ke situ Sumarekon. Terus ada mall yang di depan tuh apa? Yang deket mall yang gede itu apa? Deket tol, keluar tol. Oh ya, itu ada Mega Bekasi sama Mall Metropolitan Pak. Ya, tuh saya pernah ke situ aja sih. Misalnya saya belum pernah. Tapi menyenangkan ya, banyak ya, mahasiswa transporter ya, jadi yang berasal dari Bekasi itu kalau di data itu memang banyak sekali. Jadi rata-rata tuh kalau ngomong itu kan Bekasi yang khasnya itu apa sih? Logat ya. Edah gitu Pak. Ya. Edah. Gitu. Edah gitu. Masa saya harus keluarin sini? Senang banget tuh kalau ngomong tuh gitu, itu orang Bekasi biasanya gitu. Tapi seru kalau orang Bekasi itu. Kenapa ya? Kalau ngomong seru, rame gitu kalau. Oke Zaki, ini mungkin tadi kita sudah nyamperin ya, walaupun kita nggak bisa nyamperin langsung ke depan rumahnya ya. Tapi mungkin dari Zaki ada pesan dan kesan nggak buat transporter, kan kita intinya sekarang kita lagi lagi silaturahmi di bulan di hari Idul Fitri ya, di hari Lebaran. Nah, ada kesan-pesan nggak buat? Ada Pak. Untuk semua transporter, baik semua angkatan, tetap semangat di era pandemi ini. Kita bisa ngelakuin hal-hal baru, bahkan tantangan baru di era pandemi sejak adanya WFH dan adanya e-learning. Dan e-learning itu bagi saya cukup membantu untuk mengumpulkan dan melaksanakan tugas-tugas, dan juga berkaitan dengan industri 4.0 tadi juga dibilang. Dan terakhir, tetap semangat berkreativitas dan menggali hal-hal baru untuk di pandemi tahun ini. Semangat transporter. Semangat. Jadi dengan ada keterbatasan kita berinteraksi bukan berarti kita tidak berinteraksi gitu kan ya.
ada pembatasan sosial berskala kecil besar, tapi kita bukan berarti dibatasi untuk bersosialisasi. Salah satunya dengan menggunakan Zoom dan sebagainya. Kita tetap bisa. Atau Betul sekali. WhatsApp apa namanya? WhatsApp group ya. WhatsApp group, benar Pak. Iya, WhatsApp group. Ya, Zaki ini sepertinya hilang ini mukanya. Mati ya? Nanti kameranya mungkin. Oke, kita nyalain lagi. Oke, Zaki, terima kasih ya. Kita sudah boleh untuk datang ke rumah kamu, jalan-jalan di Jalan Itik, jalan macannya belum, jalan macannya. Itu ngelewatin ini ya, ngelewatin sungai ya. Iya Pak. Dan satu lagi Pak, satu lagi boleh nyampein nggak Pak? Apa itu boleh? Apa itu? Boleh. Kalau banjir depan rumah saya tuh nggak kena Pak. Kenapa bisa? Bisa dibilang walaupun nggak kena, tingginya juga beda. Soalnya datarannya lebih tinggi Pak rumah saya. Jadi tuh motor-motor tetangga saya pada ditaruh depan rumah saya sama di garasi rumah saya Pak biasanya. Pada dititipin. Banjirnya sampai mana? Sampai rumah yang kuning itu? Warung itu Pak sebelahnya, sebelah rumah saya itu warung. Itu kena? Itu kena. Apa sih banjirnya? Kalau banjir tuh kemarin bulan Februari pertengahan itu sempat kena banjir karena dilanda musim hujan yang beberapa hari itu kena tingginya tuh dengkul dewasa Pak. Nah kalau di depan rumah saya semata kaki tingginya beda depan rumah saya. Makanya banyak tetangga yang nitipin barang-barangnya atau kendaraannya. Ya, tapi masalahnya nggak terjangkau Google Maps. Iya Pak. Susah. Berarti rumah kamu itu tidak terjangkau Google Maps, tidak terjangkau oleh banjir. Wah iya Pak. Kelihatannya cuma pagar sama jendela doang itu Pak. Oh gitu. Jendela kelihatan sama pagar doang. Iyalah nanti kalau kita bisa main ke rumah kamu ya. Makasih banyak ya Zaki ya, kita udah diizinin buat surfing ya. Iya Pak. Mau mampir dulu nggak Pak ngeteh? Ngeteh? Kan belum dibuka nih pagarnya. Oh, boleh. Masuk dulu lah. Ya nanti kalau itu kita ke sana beneran. Kalau beneran ngeteh harus beneran. Iya Pak. Salam buat keluarga ya Zaki ya. Iya Pak. Salam juga buat temennya yang Steamlock yang ada di situ juga nanti kalau ketemu. Baik Pak. Oke, makasih Zaki ya. Baik Pak, sama-sama Pak. Terima kasih banyak Kang Zaki. Sehat selalu. Dadah. Sama-sama Pak Pradana, terima kasih. Terima kasih juga. Sama-sama. Dari Zaki ya, kita sudah sampai ke Bekasi. Tadi kita nyampe di Kabupaten Bandung, terus ke Bekasi. Bandung, terus ke Bekasi. Kita kemana lagi anaknya sekarang ya? Ini Jakarta aja deh. Gimana kalau Jakarta? Langsung ke pusatnya gitu ya Pak ya? Iya, soalnya kalau bisa. Tadi kan rumah Kang Zaki nggak kebanjir. Kita coba cari di Jakarta, kira-kira ada juga nggak yang rumahnya nggak kebanjiran? Nah itu benar, kita pengen di Jakarta. Kan Jakarta katanya kalau misalnya lagi lebaran ya, Jakarta kalau lagi lebaran itu sepi, karena ditinggal semuanya mudik ya. Nah, tapi kan sekarang kondisinya kita nggak bisa mudik. Nah, nggak boleh mudik nih. Iya. Nah, karena kita pengen lihat nih, kira-kira siapa yang kita kontrolin buat rumah berikutnya. Siapa ya kira-kira ya? Siapa ya kira-kira? Oke, kita surfing lagi. Mana surfing? Oke. Kita jalan-jalan. Yang pasti Pulau Jawa, pasti. Pulau Jawa. Nah, ini Pulau Jawa, pusat Indonesia. Kita lihat. Nah, ini rumahnya. Tapi rumahnya unik ya. Ini kantor PBB atau apa ya? Banyak banget sih benderanya. Ini kayaknya benderanya banyak banget. Terus di depan situ ada toko apa sih tuh? Coba kita lihat toko apa. Ada gambar hewannya itu. Ada kucingnya Pak, ada gambar kucingnya. Gambar kucingnya. Ini berarti kita nyamperin rumah kucing apa kantor PBB. Tuh. Ini siapa ya? Kalau kita ngeliatnya kita panggil aja lah. Coba kamu yang manggil Triati. Kira-kira siapa ini? Coba ya. Assalamualaikum, selamat siang. Tak. Ada orangnya nggak ya? Rumah siapa nih? Ma, lontong Ma. Taruh aja ini. Wah, bener ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majuri, halo
kabar semua? Aduh. Lontong yang mana? Aksa lontong. Apa kabar semua? Saya yakin pasti kamu Baik. jadi khotib ya di sholat Id. Iya Pak, bukan khotib Pak yang nerima ini uang sumbangan yang muter-muter tuh. Nah saya tuh. Oke. Aksa, sehat Aksa. Alhamdulillah, selamat datang. Iya, selamat datang di rumah saya. Sa, kenalin dulu sebelumnya kepada transporter. Oke. Halo, seluruh transporter, Akang Tete yang ada di Pulau Jawa, Pulau mana-mana, seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Salendra Diaksa Pradana atau biasa dipanggil Aksa dari Transporter 2017. Assalamualaikum. Dia selain ini dia Waalaikumsalam. jago apa? Jago main saksofon. Wih, alhamdulillah. Banyak nggak fansnya nih Kang Aksa? Oh, Nggak ada, Ben. Nggak punya fans saya. banyak. Oh, bohong, pasti banyak nih sebenarnya nih. Aduh. Sehat. Kamu Ngopi sehat ya? dulu. Alhamdulillah. Ngopi dulu baru mau ngopi, mau ngeteh nih. Ngopi. Wah, ngopi dulu. Es aja. Nggak es. Terus Mak, begini dulu, Mak. Ya. Mak bilang katanya ya, siap. Kamu lebaran naik berapa kilo? Wah, kalau turun 2 kilo banyak. Alhamdulillah turun. Alhamdulillah turun. Turun berapa kilo? Tapi kayak Ya, Alhamdulillah turun 2 kilo. Tadi habis makan rendang nih banyak. Alhamdulillah naik 10 kilo. Berapa? Apa? Gimana? Ya begitu dah. 8 kilo ternyata. Aksa, kamu kan punya rumah juga di Bandung kan? Yang di jalan dekat pagar gunung. Bukan. Bukan, di mana sih? Saya Pagar di situ bukan rumah sih, sebenarnya kayak villa. Oh, Ada villa tapi di Lembang. oh di Lembang. Kamu Iya. di mana tinggal yang di atas itu bukan ya? Bukan Pak. Saya ngontrak doang kayaknya itu. Rumah di ini. Oh, Rumah bisa jadi ngontrak. sekarang udah ditinggal ya. Berarti sekarang kita datang ke rumah kamu yang ada di satu kota. Kota apa? Ya. Alhamdulillah ini rumah saya yang di kota Depok. Oh, Depok. Selamat datang. Wah, Depok. Selamat datang di Depok, kota penuh yang baru viral ya kemarin ya, gara-gara kasus itu babi ngepet. Babi ngepet. Satu, babi ngepet. Yang kedua, pertama ditemukan COVID ada di Pertama kali kena COVID. Bener emang. Dari dulu emang balap Pak. Makanya jujur fun fact, saya sebenarnya orang Depok, tapi daerah saya ini sebenarnya masuk ininya Cinere. Jadi daerah saya ini Cinere nih. Nah dulu nih Cinere ini sebenarnya perebutan antara kota Depok dengan kota Jakarta Selatan. Iya. Cuman Cinere Kandul gitu kan? Cinere kan dulu kalau tahu Sidul anak Betawi, nah itu Cinere Kandul, nah itu dia. Itu Cinere. Nah, cuman kita kalah nih. Kita kalah, akhirnya kita memihak ke Depok, jadi Cinere masuk ke Depok gitu. Berarti kamu dekat Pangkalan Jati dong? Deket banget Pak, Pangkalan Jati. Tempat nongkrong saya di Pangkalan Jati Pak. Iya, saya dulu tinggal di Jakarta, tinggalnya di Pangkalan Jati. Wah, Bapak ini. Komplek Berarti kita pernah sholat bareng ya Pak? Kita pernah sholat bareng di Golop. Biasanya kan kalau Pangkalan Jati sholat ini kan di Golop ya. Iya, betul gitu. Tuh. Kalau Cinere itu saya biasanya itu ya, Cinere Mall. Iya, bener Pak. BAW sama KFC. Awal pakai KFC. Di depannya beli petasan biasanya. Iya. Ini mang saya agak lebih penting ini kayaknya nih sama mpok saya. Kenapa? Oh ini dia. Ini siapa kak? Siapa? Ini bukan di rumah ini apa namanya rumah serbaguna sebenarnya Pak. Kalau rumah yang paling apa ya isinya tuh barang hobi dan buat jualan. Coffee shop. Jadi ini sebenarnya kita di depan ada kalau di depannya ada pet shop, di dalam ada tempat buat apa kalau buka catering Pak. Ini apa nama pet shopnya? Oliver Pet Shop Pak.
Kenapa Tuh. namanya Oliver? Oliver Pet Shop. Karena kucing pertama saya itu namanya Oliver, Pak. Wow, keren banget teman. Iya. Wah. Kucing pertama namanya Oliver. Nah, jadi saya namakan store pertama saya ini Oliver Pet Shop. Ini punya kamu sendiri apa bisnis keluarga? Alhamdulillah Pak, bisnis keluarga yang telah diberikan belum lama ini kepada saya Pak. Wah, Mantap. Alhamdulillah. saya ini CEO Oliver Pet Shop. Wah, Iya, Pak. Mantap. keren loh. Nah, jualan kucingnya apa aja? Ada apa aja? Kalau di sini saya lebih banyak menjual pakan hewannya sama aksesoris. Tapi kalau di rumah ini sebenarnya cuma buat gudangnya aja. Store-nya itu sebenarnya ada di Citayam sama di Depok. Gitu Pak. Jadi cuma makannya aja ya? Sama yang lokal-lokal daerah rumah aja sih. Kalau dia lebih ke arah makanan sama aksesoris aja sih. Kebutuhan anak gue. Kandang kecil. Kandang ada. Kandang ada Pak, kandang kucing, kandang anjing, kandang kuda, ada Pak. Sampai kandang gorila yang segede aviari juga saya punya tuh, aviari Ivan Hakim. Nah ini kan tadi ada Oliver Pet Shop, kamu bisnis Oliver Pet Shop, kamu juga punya kantor PBB atau kantor ASEAN ini teh? Jadi begini Pak, ini rumahnya benar-benar seperti iya ini kalau waktu kita puasa tuh ada tempe res-resan kan, sisa-sisaan gitu kan. Jadi ini res-resannya kita habis 17-an. Saya pusing, ini bendera banyak. Wah, maksudnya harusnya ngeliatin bendera rumah kayak PBB gitu kan. Terus keluar satu biji biar keren gitu. Oke. Terus kamu bikin kayak gini? Apa? Kamu bikin apa Pak? Kamu yang bikin beneran benderanya? Oh enggak Pak, saya beli Pak. Gila aja sih bikin Pak. Masih kerja satu. Kita pengen ngecek kira-kira dari kiri ya. Coba dari kiri Google. Dari kiri. jadi kuis nih. Paling kiri bendera apa itu? Ini paling kalau nggak salah Pak ya, ini menurut saya nih. Udah saya lepasin dulu. Gerah. Iya bisa di ini ya sama. Begitu lah Bang. Nah, tapi kalau nggak salah paling kiri itu bendera Palestina. Palestina ya? Betul ya? Bener nggak? Oh, itu sebelahnya apa? Ya ditanyakan Bapak yang nanya nih, Direkti yang jawab bener apa tidak? Oke. Bener apa tidak Direkti? Bener ya? Benar. Nah, tahu. Satu untuk sampingnya itu apa ya? Arab ini ya? Saudi Arabia ya? Bukan kayaknya. Apa coba? Enggak tahu kenapa bendera sih. Oh, nggak tahu. Saya aja punya bingung Pak. Brunei. Siapa ini? Ada siapa ini? Tiba-tiba ada suara. Tiba-tiba Ada siapa ini? Saya bapakmu nak. Bapak. Ini kopi udah jadi nak. Tok. Bapak udah jadi. Udah. Bukain nih. Bentar dulu. Ini mau ngobrol dulu ya. Taruh depan ya. Iya ya. Oke. Ya. logatnya kayak orang bekas. Gimana logatnya kayak orang bekas? Tahu tadi kayak borong kasih tuh Pak. Nah di sini setelah ini insya Allah saya mau silaturahmi Pak ke rumahnya Jaki. Rumahnya. Bagus lah dari Depok Bekasi. Jauh. Silaturahmi. Iya. Sesama transporter kita harus saling menjaga silaturahmi, jangan sampai lupa. Ya betul. Ya, coba tadi belum beres tadi. Apa? Dong, aduh bener. Habis apa? Itu tuh Brunei. Coba balik. Kita harus ngecek dulu ini. Nah, itu habis Brunei. Nah, ini Brunei. Nah, terus? Nah, itu saya nggak tahu tuh yang kelipat. Nah, bener kelipat. Tenaga kelipat kayaknya Pak. Ini nggak tahu nih yang ini kue lap, ini kue. Nah, terus? Kayak kue nih.
Tapi saya lupa nih apa nih? Yang 3. Nah, ini Qatar nih kalau nggak salah, ada Qatar ya. Mana Qatar? Ya bener-bener Qatar. Qatar Ada nih. ada bulan sabitnya itu. Iya. Bukan yang kirinya, bukan ya? Yang Nah. kiri sabit bener, yang kanan bulan purnama itu lihat tuh. Bulan Ini partai PBB ini mah. yang saya tahu Jepang itu udah. Nah, Jepang, ini Indonesia. Terus ini apa? Irak. Ini Nah kalau ini baru Palestina yang tadi mana? Sama ya? Sama bener ini mau beda. Gue udah bilang Ada ininya. Hah? Ya, berarti. Beda tuh, ada kayak sedikit lubangnya tuh. Itu sablonannya salah itu. Bleber. Itu kayaknya gara-gara foto dah. Pola konspirasi nih. Foto mobilnya kan tuh salah kayaknya dia. Ini ngotak ini sebenarnya nih. Tuh garis. Nah ini saya lupa. Yang lain saya nggak tahu apaan. Lupa. Nah ini Singapura. Saya tahu. Tuh Thailand tuh. Singapura. Thailand apa mana? Ya ini Singapura. Nah ini India terakhir. Oh iya. Ya betul. Nah, mau hafalin ya sebelum beli bendera paling dulu. Karena lupa Pak. Kita kan 17 cuma tahunnya doang Pak, makan kerupuk sama makan nasi padang. Pada kita kan mendingan kamu pasang bendera ormas. Kalau nggak pasang bendera Himaporta, kalau nggak pasang tuh. Ntar saya pikir habis ini Pak, klub mobil. Oke Kak. Ya ini tadi kan karena ada 17. Rumah kamu yang mana? Jadi berarti kalau misalnya pintu masuknya dari mana? Nah, kalau pintu masuk tetap dari pet shop Pak. Dari pet shop, karena kan biar selalu dikontrol Pak. Oke. Kita kalau masuk itu barang ada yang hilang, wah udah kan biar ketahuan gitu. Masuk dari pet shop, baru ntar ke rumah ke dalam gitu Pak. Mau masuk kalau ada tamu harus lewat pet shop dulu dong. Iya, harus lewat pet shop. Oke, terus Biar tinggal sama siapa? Kalian promo dong berarti nih Kang. Ayo promo silakan. ya promo. Jangan lupa kalau mau belanja makanan hewan, kabarin gua aja DM. Partai kecil, partai besar, partai pet shop, partai Lotemar. Apa nih nama Instagramnya nih? DM namanya nggak usah nama Kita mau di Instagram pakai Instagram saya aja, aku main lah, oke? DM mesra. Ada tuh harga khusus buat transporter pakai kode transport. Kodenya transport. Ya untuk Oliver Pet Shop ya. Iya, Oliver Pet Shop. Jangan lupa untuk ini ya. Apa namanya? Iya. Beli gitu. Iya. Makanannya untuk kucing makanan dengan kualitas nomor 1 ya pasti. Nomor 1 Pak. Nomor 2 ada, nomor 3 ada. Pokoknya kita siapin semua nomor buat kalian sampai nomor top. Nah, gak hanya cuma makan, berarti gak hanya cuma pet shop, gak hanya cuma jualan makan Pak, tapi kita juga main tanaman. Kalau butuh tanaman yang sekarang lagi eksis, boleh kabarin saya juga. Ada juga kamu tanaman. Insya Allah ada Pak. Karena kebetulan bapak saya ini dokter hewan. Oke. Dokter hewan dan dia emang hobi banget lah dengan kayak perhewanan dan pertumbuhan. Pokoknya rumah tuh udah kayak Harvest Moon dah. Banyak banget. Kalau bisa terkandang sapi juga terkandang sapi di dalam. Rumah kamu kayak main di Minecraft ya? Iya. Hewan juga macam-macam Pak. Beneran. Kalau kita ini mah kalau bisa buka zoo park buat kebun binatang untuk Depok, saya mau nomor 1 maju. Iya. Karena hewannya banyak banget buset beneran. Apa aja? Hewan apa? Nih, kucing. Apa namanya? Ada hamster, ada ular, ada cupang, ada koi, ada arwana, ada ikan koki,
ada kura-kura. Tuh, bayangin. Ular apa? Ular hijau, Pak. Adik saya demen banget. Buset. Adik saya demen banget. Nah, saya juga punya cerita lucu nih. Malam-malam nih. Tiba-tiba teriak ibu saya. Kenapa? Ular hilang. Saya juga, jujur saya sumpah, saya juga takut. saya takut banget sama ular. Terus saya cari di mana lagi ular kan. Jadi saya punya tanaman di dalam rumah. Itu ngiter, Pak. Nah, kebetulan ngomong mak saya di belakang gitu. Terus saya lihat kok di belakang ada kayak puter-puter, ada kayak ring-ring gitu, tapi mau mendekati mak saya gitu kan. Saya bilang, "Mama, itu tuh apa namanya? Ularnya tuh." Woi, mak saya teriak, saya juga teriak. Karena dulu saya juga takut gitu ngeliat kayak gitu, karena harus saya lihat ya. Ini siapa yang berani sama ular tuh siapa? Cuma adek doang. Adek saya tuh main ini, Pak, eksotik dia, kayak apa ya, kayak ular, kayak gitu ada, Pak, rantula apa lah sih, nggak tahu dah. Reptil, betul. Reptil. Saya sih geli bener-bener. Ih, semua bapak takut, Pak. Sampai kecoa-kecoaan tuh, Pak, yang kecoa yang gede-gede itu. Saya juga gak berani tuh. Mending melihara hamster saya. Iya, bener. Coba lebih melihara saham, Pak. Itu mantep lagi tuh. Kalau itu tanam saham. Oh, beda ya, melihara ya. Kalau tanamannya apa aja tuh? Ada sih itu nih. Sekarang lagi. Nah, kalau tanaman baik ini, Pak, sekarang harus, Pak. Janda bolong nggak ada, janda bolong. Pak, pas itu mah ada, Pak. Janda bolong 2 warna sampai 3 warna ada. Babe punya. Wih, mantap. Karena itu kan ya hobi baru sih. Ya. Yang kemarin lagi melejit. Hobi di saat pandemi. Kayak cupang kan juga sebenarnya hobi di saat pandemi ya. Bener, Pak. Saya juga termasuk pedagang cupang juga, alhamdulillah. Aku. Alhamdulillah, Pak. Laku awal pandemi itu melejit 300%, Pak, omset saya. 300%? Iya. Dari saya pertama jual cuma cupang sih paling 100.000, 150. Sekarang jual 1 juta, 1.500. Bahkan ya kadang-kadang gitu lah. Nah, cuman gini lah, apa ya, pastilah di setiap sesuatu kerjaan itu pasti ada titik bosannya. Ya. Sama, nah itu kadang-kadang ya kayak gini lagi drop lagi kan, tanaman lagi ada naik, ntar ada lagi baru lagi gitu musiman, tapi musiman yang alhamdulillah ada berkahnya lah selama kemarin pandemi buat saya. Iya, sebenarnya kalau misalnya kita kreatif kita pasti bisa kok, bukan kita kan banyak yang seperti ini ya saya. Pas saat pandemi itu, aduh kita susah gitu kan, kita nggak dapat pekerjaan. Tapi kalau misalnya kita nggak berpikir kreatif, kita nggak berpikir inovatif, ya bakal terus begini. Betul, Pak. Kita berpikir inovatif dan kreatif, akhirnya malah ada orang yang lebih untung dari sebelumnya. Betul, Pak. Bahkan saya lebih kaget teman-teman saya yang dulunya emang nggak dagang apa-apa, sekarang dagang makanan. Wah, gila, omsetnya udah melajak-lajak, udah kayak api tuh. Gitu. Iya. Dagang apa aja, yang penting sekarang mah ya mengisi lah ya, maksudnya kan sambil kuliah tetap kuliah, tapi ya mengisi, jadi kayak cari tambahan lah, kayak gini kan susah juga minta uang gue ke orang tua, nggak enak, mendingan dagang. Ya, saya sih kemarin sempat memetakan ya dosen mahasiswa dari transport yang wirausaha itu siapa ya, salah satunya adalah Aksa gitu ya. Ya mudah-mudahan Aksa ini jadi contoh juga gitu ya, dimana sebagai mahasiswa juga bisa juga untuk berwirausaha. Sehingga amin ya rabbal alamin. Selain itu juga ada seninya juga ya. Iya, Pak. Bisa main saksofon dan sebagainya. Tapi kalau seni untuk apa namanya, pandemi ini lagi agak sulit ya, Pak ya. Iya, makanya. Perasa banget saya emang jarang manggung, jarang ada panggilan. Biasanya panggilan Tanjidor ya kamu ya? Iya, panggilan alam, Pak, kamar mandi. Di sini Jalan Bumi Ismaya di mana? Ismaya dekat sini nggak sih? Ismaya jauh, Pak. Ismaya mah ke depan. Kamu jalan? 3D, Pak, 3D. Oh, gitu. Ismaya agak depan. Iya deh, oke deh. Aksa, ada yang mau disampaikan nggak buat mahasiswa transport? Ini nggak, ntar dulu.
Itu lapangan apa? Kamu main di situ dari dulu? Ini lapangan terbang, Pak. Itu taxiway itu apron, Pak. Ternyata rumah kamu di pinggir lapangan terbang. Oh iya bener. Gue stadion ini. Enggak, lapangan. Nah ini bentuk lapangan saya nih, Pak. Waktu kecil, kalau ini 17-an nih. Kalau lapangan coklatnya rata-rata dipakai buat 17-an, buat main tarik tambang yang ekstrim lah. Lompat tinggi, Pak. Lompat pagar. Lompat pagar tetangga. Iya. Terus jalanan nih panjang, kenapa ada ini dulu zaman-zamannya tuh ada lomba sepeda lambat ya. Jadi lambat-lambat ya, Pak. Ada yang mulai jam 7 baru maghrib sampai di ujung. Sepeda lambat. Ada lapangan basket tuh ya? Iya, lapangan basket, Pak. Ini dipakai ya sama beberapa sekolah daerah-daerah kita buat mereka latihan. Terus ini kayaknya banyak lapangan. Nanti kalau tim Simlok nggak dapat lapangan gor, suruh main di sini aja. Kalau nggak kan suka rebutan gor tuh, suruh main. Suruh ke rumah saya aja, Pak. Ntar panggil nama saya juga ada yang bakal berani 3 kali. Ada kan di gor suka ribut gitu kan? Iya. Mama siapa himpunan UKM gitu, suruh main. Ini sebenarnya bisa nih, Pak, kalau buat PON juga bisa tempat saya. Di belakang ada trek sepeda, Pak. Tahu ini masih di belakang beneran ada trek sepeda buat BMX yang main-main di tanah tuh. Coba mana? Tunjukin. Di belakang mundur. Buat ke sono, ke kiri. Oh, ini masih ada nih. Kiri. Pokok kiri mentok, entah sebelah kanan. Nah, tuh lurus saya tuh sampai mentok. Iya. Nah, di sini juga tadi sebelah kiri rumah artis, Pak, mantan artis, Pak. Almarhum. Siapa yang dulu main di Sidul, Pak? Ini Hans. Bukan Hans. Hans masih hidup. Pandra. Pak Basuki. Oh, Pak Basuki. Haji Basuki. Oh, iya. Mas Karyo. Benar, Mas Karyo. Gila, ternyata di sini banyak ya. Terus. Ini ngapain ke rumah orang mau ngetok tetangga gua? Coba terus. Banyak, Pak, di sini. Itu berarti tadi depan basket depan. Nah, juga kompleks saya pernah viral, Pak. Apa itu? Gara-gara ular. Kenapa ular? Iya, jadi pernah ada ular kobra, Pak. Masuk, Pak, di Irfan Hakim sama si Panji. Oh, yang datang. Ular kobra yang banyak itu. Iya. Oh, anak ular kobra. Nah, itu di kompleks saya, Pak. Oh iya benar. Nah, ini di belakang ini nih. Wow, ini belum coba maju lagi dah. Yang ada saung putih tuh. Ya, saya ingat banget tuh pas lagi itu ya si Panji datang sama Irfan Hakim. Terus, nah ini tempat saya nongkrong, Pak, yang saung coklat. Nah, ini belakang saung ini sebenarnya ini udah trek, cuman kayaknya belum update dah. Apa ini? Trek dulu tuh di situ trek sepeda, Pak, BMX, Pak. Jadi saya boleh dong main situ kan saya punya BMX. Boleh, Pak, itu BMX yang pojok tempat pingpong. Ini sini mah lengkap, Pak, kalau mau bikin PON juga boleh. Gila ya, bener ya? Ada emang. Berarti kalau misalnya Hima Porta mau bikin apa Hima Porta dulu tuh apa nama TFT, Pak, TFT. Bukan FT yang olahraga itu apa namanya? Bukan UCL. Liga Hima Porta. Itulah pokoknya. Suruh aja udah. Oh, Pak. Beres. Di paling belakang ada lagi, Pak. Bola. Khusus bola. Itu emang dipakai juga buat kordek. Emang udah pas banget ya. Kalau bikin stadion juga rumahnya juga roboh-robohnya juga gak ada masalah dah.
Seru ya. Iya. Tak, ini untuk terakhir untuk teman-teman transporter, kamu kan sebagai salah satu ini ya, maskot di transport. Masker. Asa itu kan sebenarnya terkenal ya. Kayak kemarin yang kita tahun lalu ya kita bikin nyanyi itu ya. Di rumah. Udah setahun ya. Tahun itu, udah setahun. Kalau yang belum lihat langsung lihat di IG-nya Mapurta ya. Iya, Mapurta. Ya, apa ada pesan-kesan untuk anak transport? Ya, kan saya sih ya jangan lupa 3M, protokol kesehatan tetap jalin, jangan lupa. Terus pesan saya buat semua mahasiswa yang mau pandemi gini, kalian jangan patah semangat, tetap berkarya, dan juga kuliah yang benar, karena ini saatnya kalian untuk mendapatkan nilai yang lebih maksimal. Menurut saya ya. Iya benar. Itu benar. Dan salah bro. Saya juga paham kok. Iya, ini adalah ajangnya kalian mendapatkan nilai yang sangat tinggi. Iya, terus juga jangan lupa semua mulailah kalian berniaga, ya mau terserah, mau main di saham kah, mau main di jualan apa kek yang kecil-kecil. Lumayan tuh buat modal kalian keluar Stimlo, bisa nih kalau mau nikah ya nikah, kalau mau langsung kerja mau bangun usaha sendiri ya bisa. Gitu. Mulailah dari sekarang karena ini saatnya lah. Ini adalah saatnya. Betul. Tepuk tangan untuk CEO Oliver Pet Shop. CEO. Manskuy. Selain itu juga sebagai Kotip. Oke, Aksa, thank you ya. Siap. Om. Sukses buat Aksa. Halo Besa. Ini kopi dingin. Gimana lu, Eta? Kopinya dingin ini. Ini mau cabut nih, lu mau kemana? Kopinya kasih. Kasih siapa? Kasih orangnya. Masa kasih ke orang lain? Itu si Mamang suruh cabut dulu. Cabut dulu ya. Kita langsung balik layar aja jangan sekarang ya. Kita ngopi dulu. Gak usah mana udah. Aksa, salam buat keluarga di rumah ya. Oh kenapa? Nih, mas saya tuh, mas. Mau pulang nih. Kopinya gimana kopinya? Ya untuk aja minum dah. Untuk banyak kopi buat gue minum. Itu Mama di depan udah jalan. Udah tuh, dia mau balik lu, mau pulang. Lu tahan mulu. Ntar dia tiba-tiba minta THR ya, ribut kita. Oke. Goodbye. Aksa, thank you banget ya. Oke, bye-bye. Makasih banyak Aksa. Dadah. Oke. Dadah. Jadi itu kita 3 ya, Triakti ya. Hari ini ada episode pertama. Kangen mahasiswa transport. Episode pertama tentang edisi lebaran ini ada 3 ya. Tadi siapa aja, Triakti? Yang pertama adalah ada Teh Dena di Kota Bandung, kemudian kita melipir sedikit ke Kang Zaki di Bekasi, dan tadi terakhir ada Kang Aksa di Depok. Ternyata nggak ada di Jakarta, ternyata di Depok dan di Bekasi ya. Tapi seru juga ya. Masih melipir. Seru ya. Iya Pak. Itu rumah Kang Aksa seru banget itu. Iya, apalagi Aksanya seru banget dia mah. Jadi saya lagi nih ngomongnya gitu. ya jadi mungkin itu nanti berikutnya mudah-mudahan ada episode kedua yang mungkin dengan tema yang berbeda, dengan topik yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, insyaallah. Tapi mudah-mudahan konten seperti ini tetap berjalan ya. Tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi bersama keluarga ya. Kalau saya bilang keluarga transportasi gitu ya. Iya betul Pak, karena kita sudah di Stimlo, kita juga pasti sudah satu keluarga. Ya, mungkin itu dari saya untuk kali-kali. Terima kasih kepada seluruh transporter yang sudah menyaksikan
acara ini, mohon untuk kasih komentar kira-kira rumah siapa yang mau digerebek. Kayaknya seru deh kalau kasih komentar di bawah ya. Rumah Iya betul. Rekomendasi aja di komentar. komentar siapa yang mau digerebek ya. Ya ini saya terima kasih, saya sebagai Kaprodi ya, sebagai Kaprodi Manajemen Transportasi Perdana Wilayah mengucapkan terima kasih, dan juga hostnya yaitu silakan. Ya, saya Direktur Mustika juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolri kita, Pak Pradana, kemudian juga kepada Teh Dena, Kang Zaki, juga Teh Aksa yang sudah berkenan untuk rumahnya kita kunjungi, kita rusuhin, kita gerebek istilahnya. Juga untuk teman-teman panitia yang sudah menyediakan dan melaksanakan acara ini dengan baik. Kita lanjut lagi ya, nanti ketemu lagi di episode kedua dari Kangen Mahasiswa Transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin semuanya, transporter.